Sepak bola seharusnya menjadi tempat orang pulang membawa cerita tentang gol, tentang dukungan, tentang rasa bangga pada klub, tentang nyanyian di tribun. Tapi pada 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan menjadi tempat yang diingat dengan cara berbeda. Malam itu, setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya, situasi berubah menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. 135 orang tidak pulang, ratusan lainnya terdampak, dan Indonesia dipaksa menghadapi satu pertanyaan besar. Bagaimana stadion yang seharusnya menjadi tempat hiburan bisa berubah menjadi ruang yang tidak aman bagi penontonnya sendiri? Untuk memahami Kanjuruhan, kita tidak cukup hanya mengatakan situasi ricuh, karena kalimat itu terlalu sederhana. Peristiwa ini bukan hanya tentang beberapa orang turun ke lapangan, bukan hanya tentang emosi setelah pertandingan, bukan hanya tentang satu keputusan dalam satu malam. Ini adalah gabungan dari banyak kegagalan. Kegagalan membaca risiko, kegagalan mengatur arus penonton, kegagalan komunikasi, kegagalan jalur keluar, kegagalan memahami standar keselamatan, dan kegagalan memastikan semua orang bisa pulang dengan selamat. Setelah pertandingan selesai, sebagian supporter masuk ke area lapangan. Situasi mulai tidak terkendali. Aparat mencoba mengamankan area. Lalu, penggunaan gas air mata di dalam stadion menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot dalam berbagai laporan. Di stadion yang penuh manusia, keputusan seperti itu bisa mengubah arah gerak ribuan orang dalam hitungan detik. Orang mencari udara, orang mencari jalan keluar, orang bergerak bersamaan ke titik yang sama. Dan ketika banyak orang bergerak ke area keluar dalam waktu bersamaan, sementara ruang gerak terbatas, situasi bisa menjadi sangat berbahaya. Di titik inilah Kanjuruhan harus dipahami sebagai kegagalan sistem keselamatan. Karena dalam acara besar, keselamatan penonton tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Harus ada rencana, harus ada standar, harus ada jalur evakuasi, harus ada koordinasi, harus ada keputusan yang tidak memperburuk keadaan. Kanjuruhan mengajarkan bahwa stadion bukan hanya lapangan dan tribun. Stadion adalah sistem, dan ketika sistem itu tidak bekerja, dampaknya bisa sangat besar. Dalam peristiwa stadion, pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang memulai. Pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa sistem tidak mampu mencegah dampak sebesar itu? Karena pertandingan dengan puluhan ribu penonton bukan acara kecil. Ia membutuhkan perencanaan keselamatan yang sangat detail. Berapa kapasitas stadion? Di mana jalur keluar? Apakah pintu bisa dibuka cepat? Bagaimana arus penonton diarahkan? Siapa memberi komando saat situasi berubah? Apa yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam pengamanan massa? Semua itu harus jelas sebelum pertandingan dimulai. Dalam Kanjuruhan, salah satu poin paling banyak dibahas adalah penggunaan gas di area stadion. Dalam ruang terbuka biasa, zat seperti ini sudah bisa membuat orang kehilangan orientasi. Di stadion, risikonya lebih besar. Karena stadion punya tribun, tangga, pagar, lorong, pintu, dan titik keluar yang bisa menjadi sangat padat ketika ribuan orang bergerak bersamaan. Saat asap menyebar, banyak penonton secara alami mencari jalan keluar. Tapi kalau jalur keluar tidak cukup lancar, massa bisa tertahan. Disinilah desakan massa bisa terjadi. Desakan massa bukan sekadar berdesakan biasa. Dalam kepadatan ekstrem, seseorang tidak selalu bisa mengontrol arah tubuhnya sendiri. Tubuh terdorong oleh tekanan sekitar. Ruang gerak menjadi sangat sempit, dan dalam waktu singkat, situasi bisa berubah menjadi kondisi darurat. Itulah kenapa manajemen massa sangat penting. Massa tidak cukup hanya dibubarkan. Massa harus diarahkan dengan aman. Arah keluar harus jelas. Informasi harus terdengar. Petugas harus paham peran. Komando harus rapi. Keputusan harus mempertimbangkan perilaku manusia dalam situasi tekanan tinggi. Kanjuruhan juga menunjukkan pentingnya komunikasi darurat. Dalam situasi krisis, penonton perlu tahu harus bergerak kemana. Petugas perlu tahu siapa memberi instruksi. Jalur evakuasi harus benar-benar bisa digunakan. Kalau semua bergerak tanpa koordinasi, stadion bisa berubah menjadi labirin.
Dan dalam kondisi darurat, labirin adalah tempat yang sangat berisiko. Karena itu, peristiwa ini tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kesalahan penonton. Menyederhanakan seperti itu justru membuat kita gagal belajar. Dalam acara publik besar, penyelenggara, operator kompetisi, pengelola stadion, aparat keamanan, federasi, dan regulator punya tanggung jawab masing-masing. Keselamatan penonton adalah tanggung jawab kolektif. Dan ketika 135 orang tidak pulang, pertanyaannya tidak boleh berhenti pada satu titik. Pertanyaannya harus naik ke sistem. Standar apa yang tidak berjalan? Keputusan apa yang memperburuk situasi? Prosedur apa yang tidak siap? Dan apa yang harus berubah agar ini tidak terulang? Di balik angka 135, ada nama, ada keluarga, ada orang tua yang menunggu, ada anak yang kehilangan sosok penting, ada saudara yang tidak lagi duduk bersama di rumah, ada teman yang tidak pernah lagi berdiri di tribun yang sama. Itulah mengapa Kanjuruhan tidak boleh hanya menjadi statistik. Setiap angka adalah kehidupan, dan setiap keluarga yang terdampak membawa pertanyaan yang tidak mudah hilang. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah peristiwa ini benar-benar mengubah sistem? Setelah Kanjuruhan, ada proses investigasi, proses hukum, evaluasi keamanan, dan renovasi stadion. Ada pihak yang diproses, ada keputusan yang menjadi perdebatan. Dan bagi sebagian keluarga, perjalanan mencari kejelasan masih terasa panjang. Ini perlu dibahas dengan hati-hati. Akuntabilitas dalam peristiwa besar bukan hanya soal proses hukum. Akuntabilitas juga berarti kebenaran yang jelas. Tanggung jawab yang tidak berhenti di level bawah, pemulihan bagi keluarga terdampak, perbaikan sistem, dan jaminan bahwa penonton sepak bola diperlakukan sebagai manusia yang harus dilindungi. Stadion yang aman bukan hanya stadion yang terlihat bagus. Stadion yang aman adalah stadion dengan kapasitas jelas, pintu keluar yang berfungsi, rute evakuasi yang terbaca, petugas yang terlatih, komando yang rapi, larangan penggunaan alat berisiko di area penonton, dan budaya pertandingan yang menempatkan keselamatan di atas ego. Karena sepak bola memang penuh emosi, tapi emosi sepak bola tidak boleh dibalas dengan keputusan yang membuat situasi semakin berbahaya. Supporter boleh mencintai klubnya, tapi kecintaan itu harus hidup dalam ruang yang aman. Aparat boleh menjaga ketertiban, tapi ketertiban harus selalu berjalan bersama keselamatan publik. Penyelenggara boleh mengejar pertandingan besar, tapi pertandingan besar harus dijalankan dengan kesiapan besar. Inilah pelajaran terbesar dari Kanjuruhan. Peristiwa besar tidak selalu terjadi karena satu kegagalan. Kadang ia terjadi karena banyak celah kecil yang dibiarkan bertemu di malam yang sama. Satu prosedur yang lemah, satu pintu yang tidak siap, satu komunikasi yang terlambat, satu keputusan yang keliru, satu standar yang tidak dipatuhi. Lalu semuanya berubah menjadi kehilangan yang tidak bisa dikembalikan. Maka mengingat Kanjuruhan bukan untuk menyalahkan tanpa akhir. Mengingat Kanjuruhan adalah cara untuk menolak lupa, agar setiap stadion lebih aman, agar setiap pertandingan lebih manusiawi, agar setiap penonton bisa pulang, dan agar 135 orang yang tidak pulang tidak hanya menjadi angka dalam sejarah sepak bola Indonesia, tapi menjadi alasan mengapa sistem harus berubah.